Saudaraku, selamat menunaikan ibadah puasa. Begini, setelah diadakan pembahasan yang sangat detail dan komprehensif, maka telah ditemukan dan mendapatkan natijah atau keputusan akhir paripurna bahwa nasabnya Ba'alawi ini sudah batal, mustahil bersambung kepada Sayyid Ahmad Al-Abah, mustahil bersambung kepada nasabnya Ahlul Bait baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kajian yang menyeluruh, baik secara kajian ilmu nasab, kaedah-kaedah ilmu nasab, dan kajian ilmu sejarah, kajian filolog, kajian arkeologi. Kalau kita pakai data dari Fathullahir Rahimir Rahman, kitabnya Umar Al-Habib, Umar Sahibul Hamra, juga melalui tes DNA, melalui kode kromosom yang ada di tubuh mereka. Nah, ini sangat komprehensif, sangat komplit ini dalam penelitiannya, maka ditemukan batal nasabnya. Begitu. Namun kenapa banyak ulama Indonesia, bahkan ulama dunia ini takut dan tidak bisa dan diam untuk membatalkan nasab Ba'alawi? Karena sedikitnya telah diakui oleh 150 bahkan 60 ulama setelah abad 9. Bagaimana mereka kok bisa begitu? Karena mereka itu tidak mendalami kaedah-kaedah ilmu nasab, saudaraku. Kalau mendalami kaedah-kaedah ilmu nasab, menggunakan sebuah metode yang pasti dalam kaedah-kaedah ilmu nasab, maka tidak akan ragu, saudaraku. Karena begini, dalam Rasail fi Ilmil Ansab di halaman 34 dikatakan al-ansab lil bashar kal asanid lil khabar. Ini patokannya, saudaraku. Sehingga karena nasab ini laksana hadis, sama dengan metodenya hadis, maka tidak sama dengan metodenya fikih. Kalau fikih itu kan mafhum. Setiap mafhum dari sebuah nas dan didukung oleh banyak ulama, maka pemahaman ini menjadi unggul dan dikatakan qaulul jumhur. Begitu kalau fikih. Kalau nasab tidak sama dengan hadis. Contohnya, hadis itu ada hadis yang banyak diceritakan oleh ulama, bahkan ini hadis masyhur beneran, tapi tidak membuat hadis ini jadi sahih. Contoh, utlubul ilma walau bisin. Ini yang menceritakan banyak sekali ulama. Contohnya, Ibnu Adi di dalam kitab Al-Madkhal menjelaskan. Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'bil Iman juga meriwayatkan. Ibnu Himmad Ad-Dimishki di dalam kitab At-Tanqid wal-Ifadah juga menjelaskan. Imam As-Sakhawi di dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah menjelaskan. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Shaghir juga meriwayatkan dan menjelaskan. Imam Al-Ajluni di dalam kitab Kashfil Khafa juga meriwayatkan. Imam Az-Zarqani di dalam Mukhtasar Al-Maqasid juga menjelaskan, dan banyak sekali ulama-ulama yang menjelaskan. Bahkan Imam Al-Baihaqi mengatakan ini hadis matannya masyhur walaupun sanadnya dhaif. Bagaimana banyaknya ulama yang menjelaskan hadis itu
Maka Imam Ibnu Hibban mengatakan, hadza hadisun batilun la aslalahu. Tetap statusnya tetap batil, la aslalah. Bahkan juga Ibnul Jauzi mengatakan ini hadis maudhu. Banyak sekali ulama yang mengkritik hadis ini. Walaupun pada kenyataannya banyak sekali yang meriwayatkan, walaupun banyak, tetap tidak merubah status hadis ini dalam dhaifnya, dalam kedhaifannya, bahkan dhaif jiddan. Nah, sama dengan nasab. Nasab itu walaupun diakui banyak ulama setelahnya, karena metodenya itu sama dengan hadis, bukan seperti fikih yang mana harus qat'iyud dilalah 'alal maksud, maka banyaknya ulama itu tidak bisa membuat nasab itu sahih. Sehingga ada kaedah di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 85, la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Juga ada kaedah idza urifal wadi wa urifat illatul wad'il jarihah intafal istidlal. Begitu. Nah, sehingga perlu digarisbawahi oleh mereka untuk memahami kaedah-kaedah ilmu nasab. Ya, apa yang harus digarisbawahi? Kaedah di halaman 34, al-ansab lil bashar kal asanid lil khabar. Begitu saudaraku.